Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang manajemen ruang kosong. Manajemen ruang kosong merupakan cara untuk mengatur ruangan pada disk yang belum terpakai atau akibat penghapusan data. Penyimpanan yang tidak berkesinambungan juga menjadi penyebab dari adanya ruang-ruang bebas atau ruang kosong pada disk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ruang kosong dengan membuat daftar ruang kosong atau free space. Apabila ada berkas baru yang ingin disimpan, maka ruang bebas dicari pada daftar ini. Teknik dalam manajemen ruang kosong ini ada 4, yaitu yang pertama bit vector, yang kedua linked list, yang ketiga grouping, dan yang terakhir ada counting. Kita akan membahas satu persatu dari teknik manajemen ruang kosong ini. Selanjutnya kita masuk teknik yang pertama, yaitu bit vector. Tiap bit merepresentasikan tersedia atau tidaknya suatu blok dalam sebuah disk. Jumlah bit yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah blok disk secara logik. Vektor bit ini disimpan secara khusus di media penyimpanan dan diakses pada saat terjadi alokasi berkas baru, perbesaran ukuran berkas, maupun pada saat terjadi penghapusan berkas. Jadi, pada teknik bit vektor ini menggunakan bit untuk menyatakan kosong tidaknya setiap alamat blok dalam media penyimpanan. Blok kosong ditandai dengan bit 1 dan blok yang terisi ditandai dengan bit 0. Ingat bahwa bit hanya terdiri dari 2 angka, yaitu 1 dan 0 saja. Posisi bit menyatakan alamat atau nomor blok, sehingga jumlah bit sama dengan jumlah blok logik dalam media penyimpanan. Teknik bit vektor ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kita ke kelebihannya dulu. Kelebihan dari teknik bit vektor ini memungkinkan pencarian ruang kosong secara lebih cepat dan juga relatif sederhana dan efisien untuk mencari blok pertama yang kosong dan juga blok berturut-turut N blok yang kosong pada disk. Kemudian, kekurangan dari bit vektor ini diperlukan ruang tambahan untuk pencatatan bit vektor dengan kapasitas sesuai jumlah blok. Karena ingat tadi penandanya adalah bit 1 dan 0. Saat blok kosong ditandai dengan bit 1 dan saat blok terisi ditandai dengan bit 0. Bit vektor tidak efisien kecuali seluruh vektor disimpan dalam memori utama. Dan di sini contoh penerapan dari bit vektor. Dapat dilihat terdapat bagian dari representasi blok yang kosong dan blok yang terisi. Untuk blok yang abu-abu menandakan blok kosong dan untuk blok yang biru menandakan blok yang terisi. Ingat, representasi dari blok kosong adalah bit 1 dan representasi dari blok yang sudah terisi adalah bit 0. Ingat, hanya angka 1 dan 0 saja. Lalu ditabung yang di sebelah sini menyatakan blok-blok yang terisi dan blok-blok yang kosong. Blok 0 terisi, blok 2 terisi, dan blok 7 juga terisi. Jadi yang kosong adalah blok 1, blok 3, blok 4, blok 5, dan blok 6. Lalu dapat dinyatakan dari penerapan bit vektornya untuk manajemen ruang kosong, karena blok
ke-0 adalah terisi, maka representasinya adalah 0. Jadi kita tulis di sini 0. Kemudian blok ke-1 dia kosong, maka kita tulis 1 karena representasi dari blok kosong adalah 1. Lalu blok kedua terisi, maka di sini kita tulis 0. Terisi adalah bit 0. Kemudian blok 3 sampai blok 6 adalah blok kosong, representasinya 1. Jadi tinggal kita tulis saja 1 secara berurutan, karena alamat atau nomor blok jumlah bit sama dengan jumlah blok logik pada media penyimpanannya. Dan blok terakhir, blok 7 terisi, maka direpresentasikan dengan bit 0. Jadi tinggal kita masukkan bit 1 atau bit 0 sesuai kondisi bloknya kosong atau terisi. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu linked list. Dalam teknik linked list ini, tiap blok kosong memiliki pointer yang menunjuk ke blok kosong berikutnya, dan hal ini berlaku seterusnya. Informasi pointer ini dapat disimpan di awal atau akhir setiap blok yang kosong. Informasi yang butuh dicatat secara khusus hanyalah pointer alamat blok kosong pertama saja. Sama, teknik ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, menghemat penggunaan ruang khusus untuk mencatat informasi ruang kosong, karena informasi blok kosong dicatat pada ruang yang memang belum dialokasikan. Yang kedua, tidak membutuhkan terlalu banyak ruang khusus untuk pointer, seperti pada bit vektor yang membutuhkan banyak ruang kosong untuk menyimpan bit-bit yang menyatakan status dari blok tersebut, blok kosong atau blok terisi. Dan kekurangan dari teknik ini adalah saat terjadi kerusakan pada salah satu blok kosong, maka pengelolaan ruang kosong menjadi terganggu. Selain itu, pengalokasian sejumlah blok kosong ke berkas relatif lebih lambat karena harus mengikuti link-link pada blok kosong yang ada. Selanjutnya, kekurangannya adalah sulit untuk mendapatkan ruang kosong yang berurutan dengan mudah. Karena ada penunjukan dengan link, maka blok kosong ini dapat tersusun secara acak, dapat terdiri secara acak, tidak tersusun secara berurutan. Nah, di sini ada contoh penerapan dari metode atau teknik linked list ini. Nah, di sini akan dilakukan pencatatan dari alamat blok pertama yang kosong, yaitu blok 1. Kemudian dari blok 1 dia akan menuju ke blok 3. Di sini kita berikan catatan linknya atau diletakkan untuk menyimpan dari penunjukan di blok kosong yang berikutnya. 1 dia akan menuju ke blok 3. Jadi penunjukan ini bisa secara urut di mana dia ada di blok kosongnya. Dari blok 3 kemudian dia linknya menuju ke blok 4. Dan di blok 4 di sini dia tercatat untuk blok kosong berikutnya adalah 5. Jadi dia menuju ke 5. Dan di blok 5 terdapat pencatatannya untuk blok kosong berikutnya adalah 6. Jadi 5 menuju ke blok 6. Dan begitu seterusnya ketika masih terdapat blok-blok yang lainnya. Dalam contoh ini hanya sampai blok ke-7 saja. Kemudian untuk teknik berikutnya ada grouping.
Blok kosong pertama menyimpan seluruh pointer ke blok kosong di seluruh disk. Pencarian ruang kosong jadi lebih cepat dibandingkan saat menggunakan linked list. Alamat blok kosong pertama perlu dicatat secara khusus pada struktur sistem operasinya. Kelebihan dari grouping ini adalah memungkinkan pencarian ruang kosong secara cepat. Kekurangan dari grouping, alamat dari blok kosong pertama perlu dicatat secara khusus pada struktur sistem operasinya. Contoh penerapan dari grouping, di sini kita catat dari blok pertama yang kosong, yaitu blok ke-1. Dan dari blok 1 ini dia akan membuat pencatatan atau membuat grouping dari semua blok-blok yang kosong. Bisa kita lihat blok yang kosong di sini adalah 3, 4, 5, dan 6. Jadi blok-blok yang kosong semua digrupkan menjadi 1, 3, 4, 5, dan 6. Jadi lebih mudah daripada dengan teknik linked list tadi, yang dia harus menuju ke setiap blok-blok kosong yang ada. Di dalam grouping ini, blok-blok yang kosong dicatat menjadi 1, disimpan menjadi 1. Seluruh pointer disimpan di dalam satu bagian. Jadi pencarian ruang kosong menjadi lebih cepat. Dan teknik yang terakhir adalah teknik counting. Blok-blok kosong di dalam disk dicatat dalam suatu tabel, dan di dalam tabel ini berisi alamat logik dari disk yang berada di blok kosong pertama serta jumlah blok kosong yang mengikutinya. Jadi dalam counting ini akan terdapat sebuah tabel, dan di tabel ini berisi dua bagian, yaitu blok awal dan jumlah blok kosong setelahnya atau jumlah blok kosong yang mengikutinya. Kalau di dalam grouping tadi, blok-blok kosong dijadikan dalam satu bagian, tapi dalam counting ini untuk blok-blok kosong terdapat satu tabel segmen terpisah, yang dalam tabel ini ada dua bagian, blok awal dan jumlah bloknya. Kelebihan dari teknik counting adalah dapat memperhitungkan rangkaian blok-blok kosong yang kontinu sebagai suatu segmen. Dapat diketahui blok kosong dan jumlah blok kosong yang bersebelahan dari blok kosong yang pertama. Kekurangan dari counting, diperlukan tabel khusus untuk mencatat informasi dari segmen blok kosong tersebut. Contoh penerapan dari counting di sini sama, bisa kita lihat untuk blok berwarna abu-abu representasi dari blok kosong, dan untuk blok yang berwarna biru representasi dari blok yang terisi. Di blok 0 dia terisi, blok 2 terisi, dan blok 7 dia terisi. Kemudian ingat bahwa di dalam counting ini dia akan mencatat blok awalnya dan menghitung jumlah blok kosong yang ada di sampingnya. Oke, sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah blok kosong pertama dan jumlah blok kosong yang ada di sampingnya atau blok kosong yang mengikutinya. Di dalam contoh ini bisa kita lihat untuk blok 1 kita tulis sebagai blok awalnya 1 di sini. Kemudian blok awal ini dia hanya satu saja karena blok 0 dia terisi dan blok 2 dia terisi. Jadi jumlah blok yang kosong selanjutnya
atau jumlah blok kosong yang mengikutinya tidak ada, sehingga jumlah blok di sini dituliskan satu saja karena satu terapit antara blok 0 dan blok 2 yang sudah terisi. Jadi jumlah bloknya satu karena blok awalnya hanya blok 1 ini yang kosong. Kemudian untuk blok berikutnya, blok 3 kosong, blok 4 kosong, blok 5 kosong, blok 6 kosong, dan blok 7 terisi. Maka bisa kita simpulkan yang menjadi blok awal adalah 3. Setelah blok 2 dia terisi. Lalu kita lihat ada nggak blok yang mengikutinya juga dalam kondisi kosong. Oh, ternyata ada. Blok 4, 5, dan 6 juga blok kosong. Maka untuk jumlah blok di sini ditulis 4, yaitu dihitung dari blok awal, blok 3, blok berikutnya 4, blok berikutnya 5, dan blok berikutnya 6. Jadi jumlah blok yang ditulis di sini adalah blok kosong yang menyertainya dan dirinya sendiri. Contoh yang blok 1, jumlah bloknya 1 karena dia diapit oleh 2 blok yang sudah terisi. Untuk blok awal 3, dia jumlah bloknya 4 karena terdapat 4 blok yang kosong. Oke, jadi kalau di dalam counting ini dia harus ada satu tabel untuk menyimpan informasi dari segmen-segmen dalam blok kosong ini. Dan informasi dari blok kosong ini adalah blok awalnya dan jumlah bloknya. Oke, dari keempat teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari pencariannya yang lebih cepat, dari yang dibutuhkan tabel tambahan untuk mencatat dari setiap informasinya, dan juga dari pengelompokannya setiap pointer-pointer yang menunjukkan di blok kosong dari teknik grouping. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya dan bye-bye. Tetap jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan selamat sore.